Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi. Jadi salira bisa nerangkeun deui terbisa heg ka dieu. Terangkeun ka masyarakat, terangkeun ka mana tong sieun ngabahas hikam. Rada lenang-lenang saya tik telepon anak, Mang Jen. Rada poho saya tik tah, kamari hikmah nomor 1 nanti gitu nya. Jadi jangan dibuat kitab tabu, tong dijieun jimat hikam mah. Tuna we heuh. Ieu mah kitab eyang heuh. Seperti ngagungkeun tapi ngahinakeun. Ciri ngagungkeun dipahami dipake. Kagarek musonif atoheun. Tauheun. Cing yakin. Musonif waliullah. Sing kuring jarah ka makomna ngahaja. Mun aya jelema nanyakeun jangan jajan ti mana silsilahna. Didatanganna ka ditu ngenta ijazah ruhaniyah ti beliau. Kuring ngaji hikam mah baheula we. Sakali di pangersa majengan Yusuf Taujiri keur di Sadang bareto. Keur ngaji di Sadang tahun 74 pasar Panaraja nuju aya pangawasan mau Yusuf Taujiri ngiluane nyong celok sakitu-kitu na kuring ngaji nya karasan kuring ka Mesir jarah ka makom anjeunna ya makomna geura urang tempuh heula sakedeung ngarah nyaho-nyaho gamarna teh ya makom beliau makom Ibni Athaillah Sekandari di Kairo Mesir. Sim kuring mawa kitab harita nyuhunkeun ijazah ruhaniyah ti anjeunna. Sekandari teh Iskandariyah teh kota nu belah kaler di dinya aya seueur wali makomna Syekh Ahmad Busiri Sohibul Burdah Syekh Ahmad Al-Mursi di jero masjid. Imam Busiri mah di Hanaf. Kalau Imam Busirinya di luar masjid. Lalu jangan lupa kalau ke Iskandariyah ziarah ke Said Luqmanil Hakim. Makom Said Luqmanil Hakim bersama Nabi Daniel. Nabi Daniel. Para ahli ma'rifat. Ya, jadi sebenarnya orang itu lamun cek bahasa propaganda, bahasa politik, keur ngaji internasional itu cuk. Ya, ente. Orang selalu internasional teh kudu di New York gitu nya. Kudu di Jepang. Jadi kieu. Ya sudah. La yusyakkikanaka. Jadi bentuk ijabah sering teakur jeung kahayang sabab nu bisa mempertimbangkan Allah. Contohnya seperti budak leutik kelas 2 minta motor Tiger ku bapana dibere duit sabaraha juta 20 juta ditunawe di mana budak hayang naon ku urang dibere naon duit diijabah teu dijabahan teu kahayang budak harita engke geus gede harita dan nyuna TV batur memotoran jadi hayang nurutan ngancek kolot atuh cilaka sia kelanan umur 20 tahun gitu mah tuh waktuna diatur ku Allah. Di pokoknya mendekati Allah jangan pernah mengatur Tuhan. Kekeliruan, ketidakadaban umat Islam dunia termasuk Indonesia, termasuk Mang Jajen adalah teadab ke Allah. Barang penta tapi ngatur sok
mun aya jelema jajaluk ka orang di kota rual rawel orang mengemis di pasar lalu ka dieu takong korong kesini gelangmu sini kalungmu sini cuk urang teh dan ti mana itu teh urang ka Allah sakitunya Gusti rezeki cing loba umur cing panjang abdi awas ulah dipondokeun umah jadi pangeran di tengah waronya cek malaikat ini dan di mana ya kita ini al-junun funun yang gila itu bermacam-macam. Saya kira layak lah orang seperti saya mengaku kelompok orang gila di hadapan Allah. Seperti saya saudara ting leuwih ti anak ting sarua buah leuwih di dinya mah la yusyakkikannak tong make timbul ragu-ragu sok aya jelema anu ngomong kana ajengan euceuk ge terus menerus berdoa tapi ya yang namanya banyak dosa saya ini begini bahasa hikam tah ijabah dikana dosakeun tapi dari kakalenek kitu mah teu kudu kitu darweder fil wa'di soal janji adamu buku ilmu masih belum terjadi yang diminta padahal Allah sudah janji ud'uni astajib lakum panjanji cek Allah tapi ternyata Allah can ngaijabah wae tong make saragu-ragu ka Allah teh buah-buah Allah teh teu peuting ngadenge nya komo tika kitu mah buah-buah Allah teh ngabohong komo gitu wa in ta'ayyana zamanu walaupun sudah ditentukan waktunya perlu dibahas sedikit bagaimana ini mau'ud yang ta'ayyana zamanu umpama kita telah diberi informasi melalui info gaib umpama dalam mimpi dijanjikan bahwa kamu tahun sekian akan anu atau seorang yang kasyaf mengatakan pada kita kamu hari anu akan anu dengan waktu nanti baik deh wain tanya sama nu li alla yakuna dzalika qad hafa basiratak li alla yakuna dzalika qad hafa basirataka wa ihmadan li nuri sariratik supaya eta henteu jadi penyebab mareman basiroh ada basor ada basiroh kenali itu basor pandangan mata kasat mata iya mata pergi nenyo putih nenyo bujur alah nenyo mobil alus mah gedong tanah alus kabitaan kenaik tong sok dicarekan lamun diri nafsu aya kahayangna tong sok dicarekan da ulah eueuh nafsu mah kita ini terlalu kasar tidak arif nafsu teh dianggap salah nafsu teh diri orang nanti ke depan saya bahas nanti ada babnya membahas nafsu itu bekal dari Allah sering kita menganggap nafsu teh marah karena budaya orang ketinjak batur cek orang kehet ya beraninya kamu nginjek gue tau gua ketua MUI nih wah cek batur oh pak nafsu pak jangan nafsu pak karena dalam bahasa sehari-hari nafsu itu sering disebutnya ketika terjadi kemarahan maka dianggaplah bahwa nafsu itu marah padahal nafsu bukan cuma marah pakai mantek kuliun apa juz'iyun nafsu kuliun makulun ala katsirin mukhtalifina fil haqa'iq kalimat nafsu ini kuliun dia bisa dipergunakan pada afrod banyak taksim pakai ilmu munadzarah pakai ngaji munadzarah teh lain pergi debat ai ngaji munadzarah ai kalakuan pasti jeung batur lain munadzarah teh mah muka baroh gede-gede hulu mohon maaf saya tahu betul lah bukan sok tahu 30 tahun saya jadi pengurus majelis ulama di kita ngaji munadzarah tuntas waladiyah beres adudiyah beres
begitu debat ngamek ka batur lalu salimu dakwah teu harti lain kitu sebenarnya mah ngadat kitu mah jenganana ada kitabna mah teu soraan henteu kitabnya tidak bersuara tapi kiai menadakannya seperti itu. Mohon maaf kesalahan kerusakan di studio bukan di pesawat. Kalau kayak TV kerusakan bukan di pesawat Anda tapi di studio kami. Kesalahan di sang kiai yang membahas mun make kieu nadana la nusallimu dakwah coba heng punten teu acan kahartos gitu kan jadi geunahna aduh punten pangarsa aduh lah kirang-kirang hamunten eta mahan ka ilmu Cianjuran beri lempai Cianjur aduh sanes kenal naon kirang kahartos tah kitu tamahan ku Cianjuran ini na kitabna mah eueuh supaya genah ya mangan sosongotan nih kiai jeung kiai sing sorongot akhirnya kata rakyat senang juga gua melihat ustad pada berantem lawan terus malim ya munadharah pakai dalam ilmu munadharah ada ilmu taksim harus tamat ngaji munadharah aduh saya mah tuh keburu dulu nyantrennya nggak pernah ngaji itu baca aja kitabnya piraku tuh bisa teuing maca kitab lah eueuh nu eta meuli nu gondrong na tak naon loba ieu eta mah kitab tong sok aku anu jelas mah kedul ngan mung disebut goreng gitulah jujur mending kibrikeun nah ilaha illallah gitulah lepaskeun penyakit kitu teh Pak tong diingu wae mun jadi perkebunan tadi perkebunan mun jadi naon teh jadi kebun binatang segala jurig aya na jero diri itu ikhman ya ketika kita mendekati Allah padahal sudah jelas janjinya waktunya sudah dijelaskan umpama tapi masih belum terjadi juga ya sudah serahkan aja tong hayo ngananahakeun karena ketika kita mempersalahkan Allah itulah ikhmad basiroh pareum basor mung urang mah dah butuh kana panon kudu tempat tempo ya lalu pareum basiroh lebih bahaya daripada padamnya mata ini basiroh ya basiroh jangan sebut Bapak saya mau nanya nih pernah dengar ahli kasyaf pernah dengar ada ahli kasyaf Bapak sudah kasyaf belum nah cing tarik kayak ngomong sieun wae kalau ngomong harapan Mang Jajan aing power cenah kan bae salah ge ngomong mending kan nyahoan salah ngarah bisa diomekeun geus kasyaf encan atos tak kitu ieu geus sabaraha kali ngaji hikamna ka dieu menyebut atas lolobana tawadu teu acan henteu saumur-umur kasyaf itu lain perdukunan kudu muka jadi kamu besok akan anu bukan begitu kasyaf itu ini kekeliruan ini kalau ada yang kasyaf tingkat tinggi ya silakan aja tapi kalau ikrek bisa nebak-nebak itu mah komo tukang tipu mah jadi kieu istri Bapak mun teu hamil ya anakna antara dua lah mun teu lalaki awewe lah nanti juga insyaallah lahir ya kalau tidak siang malam ya tung nama amplop kade saya juri gitu tah nah diri orang jangan agama jangan dibuat main-main ya kembali ke nafsu tadi nafsu bukan hanya marah dibagi ditaksim pakai ilmu munadharah ada nafsu yang baik gitu nafsu halus dari mulai mutmainnah ke sana itu nafsu baik yang berbahaya ammarah lawamah dua nafsu dua
yang berbahaya itu amarah amarah dari amironi ammar bisu lagi. Jadi, nafsu mah bahanna mah halus. Karena itu sering dicontohkan nafsu ibarat singa. Pajajian ceramah di Kalimantan, umpama pulang dari Kalimantan bawa oleh-oleh, bawa singa 3 biji, 3 ekor, saya bawa ke sini, saya lepas di sekarang nih di tempat banyak orang. Kira-kira bapak-bapak kabur apa diem? Ibu-ibu diem apa kabur? Takut apa? Lalu saya ngomong, Bu tolong urus singa saya itu ya, cuma 3 biji Bu, saya kasih 100 juta sebulan ya, mau nggak? Kenapa nggak? Karena tahu singa itu galak, gangas, bagus. Lalu ada pengumuman dari wali kota Sukabumi, keliling pakai mobil, pengumuman kepada seluruh warga masyarakat kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, hari Ahad akan ada sirkus gratis, kendaraan disediakan oleh Pemda, bagi yang berminat silakan, di antaranya adalah tarian singa. Kira-kira orang sini berangkat tuh? Bapak ikut berangkat ya? Kemana? Mau lihat apa? Tadi kabur takut apa? Cok bapak nu ngomong tong pinter saya sorangan, dirinya nu pinter. Saya manu kieu malah sok teh jadi ulah lalaju ajengan jajian balik teh dia muji-muji ajengan jajian teu perlu rek naha. Nu bungah saya mah ngadenge anda makrifat. Waduh. Al Mukarram Ustad di Purabaya, bergerak di Purabaya sakacamatan berjamaah subuh jadi kewas jumaahan. Itu saya bangga. Waduh, Ustad di Samarang di Garut ngegerakeun sadesa. Jelema tahajud kabeh, itu saya baru bangga. Laisal murid mayyabtakhiru bi syaikhi, bukan murid hebat yang menggabang-gabangkan guru, lakinil murid allazi, tetapi murid yang benar adalah yabtakhiru syaikhuhu bi, guru yang bangga. Saya bangga boga murid saya bangga murid saya nya, lain urang hayang nya mau beda buang itu ini kultur budaya yang merusak. Anda yang harus hebat. Tapi mengaji teu bisa cek anak ge urang nagrog bisa loba ratusan ka masjid lain ku kiai ku si warsa tukang kebo tadi digamarkeun tadi ge heuh. Jelema bodoh bisa. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Fajir di situ nah beleguk doraka preman atau bisa jadi jelema lain ulama lah. Bisa. Baik, nafsu bagi dua, ada nafsu yang buruk, nafsu yang baik. Tuh seperti singa tadi. Singa ketika Anda datang ke lapangan Merdeka Sukabumi nonton naon, singanya singa besar, pakai apa? Pakai bulu teh namanya, bulu gembel, bulu gimbal. Pelatihnya anak kecil, dia ngomong smile lion, tersenyumlah wahai singa, sitawan ceker pakai duduk dia, go berangkat dia, dance nari, jangan meloncati apa? Api sahate. Apakah ada tepuk tangan setelahnya? Oh ada, cek cara. Tepuk tangan nalik nyamperakan naon? Cek singa, beren cek singa teh mun dikerekep sia ku aing ha. Kenapa berubah pandangan? Karena sekarang singanya singa apa? Sudah al-asadul mu'allam, bukan al-kalbu aja. Dalam Safinah ada al-kalbul mu'allam kan, anjing yang sudah dididik. Ini singa yang sudah dididik. Itulah nafsu. Lain nafsu ayat 7 siki ditunaan ku Allah, lain hiji ibarat singa mula-mula gangas dia.
Kenapa ibu tadi saya kasih uang 100 juta tidak mau nerima untuk melatih? Sebab bukan pawang, bukan ahli. Karena itu dalam Tanwirul Qulub disebutkan la budda laka minal musallik al-arifi bi ahwali nafs. Untuk ngurus nafsu Anda harus punya pelatih, pawang yang ahli. Itu yang disebutkan al-mursyid dalam tasawuf. Eta suka bumi mah rame-rame ngaku mursyid deh Asy-Syekh wal mutasyayikh. Syekh jeung syekh-syekhan. Kebanyakan syekh-syekhan. Pakai action lah, pakai garam-garam ngomong edeg. Ini maripat kikituan. Buktikan aja akhlaknya. Saya di bidang ilmu ngaji mah cek batur kiai tukang nguruk nyenan ajengan loba ratusan. Tapi di bidang dzikir saya masih murid bodoh. Ngomen nafsu can mampu, boro-boro ngomen nafsu batur. Di sini pentingnya ada mursyid syariat yang disebut dalam Ihya, syaratnya 8, itu mursyid biasa, guru biasa. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya 8 syarat mursyid, itu bukan mursyid ruh, tapi itu mursyid ilmu zahir. 8 sifatnya. Menyayangi murid seperti orang tua menyayangi anaknya, tidak pernah mencerca ilmunya murid dan lain sebagainya. Lihat di Ihya lah bab ilmu. Tapi kalau mursyid thariqah, bargaining mursyid tarikat adalah sanggup toh ngabimbing ruh saya nepi ke alam lahut. Namun teh sanggup lain mursyid ente, itu aja. Dan bukan cuma ngomong, dibuktikan, dirasakan. Oh kieu nu disebutkan keluar ruhul qudsi teh. Oh hati-hati, Anda jangan begini ya, cacak-cacak pajajannya geus kitu coba ngapung, eta coba ngapung wae. Jadi karomat bukan main-main. Karomah itu bukan main-main, Jang. Jadi kita jangan mempermainkan Tuhan, bermain karomat itu tidak beradab itu. Bahkan kadang-kadang Anda waktu jadi ahli hizib bisa serba hebat, gagah Anda. Kadek teu neurak, lempang naluhur cai, seuneu teu panas dan lain-lain. Ketika Anda jadi ahli hizib, begitu berubah jadi ahli dzikir, jadi segala eleh Anda. Saya begitu pindah jadi belajar dzikir, ya baheula mah mun aya jelema kereng-kereng diadu saja aing 40 siapa layanan. Baheula saya keur main hizib. Pan apa kullu syai'in halikun illa wajha sekali ngagebot saya. Ayeuna sokana jen gelut mung teu wani. Bora-bora jeung maneh jeung sireum ge eleh aing. Dulu ketika saya jadi tukang kepruk, masyarakat sieuneun. Setelah saya belajar dzikir cek masyarakat hina bieu ajengan teh. Tetapi mohon maaf ketika orang menghina, pas hinaan dia bertepatan dengan keikhlasan, racun kita sedang keluar, modar Pak. Parah mohon maaf, pupus satu. Is that? Engkau orang teh cece. Memang teh tiasana naon. Tapi ketika orang menghina, jungkir pada. Jadi sebenarnya racun dzikir lebih ganas daripada hizib. Sebab hizib kelasnya doa Pak. Doa mah barang pentakene bisa istidraj. Dzikir mah keikhlasan. Jadi jangan berpikir aing mah euy rekana dzikir mah jadi teu hebat atuh saya. Ih ari maneh. Jadi tukang obat di pasar majang-majang kehebatan. Bukan begitu. Ada studi banding dari atas. Ada studi kelayakan dari atas. Kalau Allah akan memperlihatkan suatu yang luar biasa, ada kajian dulu. Cek Allah teu layak make karomat euy. Biasa-biasa we teh mah, biasa-biasa we. Kena bedog jadi nggak boleh klak urang biasa-biasa we. Nabi Yahya ge maot tadi ragaji. Untuk kieu kalau sudah dekat pada Allah serba harus menang, harus hebat. Enggak.
Ini lainnya Pak, perubahan ketika Anda belajar menjadi salik, menjadi seorang suluk. Ya, jadi mana hikmahna? La yusyakkikanaka fil wadi adamu wuqu'il maut wa in ta'ayyana samanu li alla yakuna dzalika qad jafa basiratak wa ikhmadan linuri sari rotik. Udah pilih. Jadi ikhmad maruman karena cahaya sirri. Sirri itu bagian terdalam dalam diri manusia. Sering diterjemahkan rasa. Ada rasa zauk lidah, rasa asin manis, itu lidah. Ada zauk kalbu, dia bagiannya sirri. Sirri itu lapis terdalam. Hadis yang menyebutkan dalam diri manusia ada sodr, dalam sodr ada apa? Kalbu, dalam kalbu ada fuad, gitu kalau tidak salah. Dalam fuad ada syagab, dalam syagab ada lub, dalam lub ada sirri. Wa fi sirri ana, cek Allah. Dalam sirmu ada aku. Buduh punan Allah teh di jeronya kadempet lain kadinya. Hati-hati membahas yang begini di depan masyarakat awam, hati-hati ya. Semakin dalam maka paling dalam adalah aku. Wabi sirian. Contohnya handphone, telepon, casingnya ini, plastiknya ini nggak punya kekuatan. Tanpa ada voucher di dalamnya, tanpa ada voucher, 1.000.000 kali halo Mang Udin tengah jawabnya omongan teh kumaha, coba nelpon ka Kang, kemana dah, tuh lihat tuh saya buat contoh seperti ini. Casingnya ini tidak berfungsi untuk berkomunikasi, dia alat penjaga saja. Badan ini badan semakin dalam. Jadi manusia itu yang ini, iya mah casing, iya mah boxnya ini. Manusia aslinya bukan ini, di dalam dia. Dan berkekuatan menembus 4 lapis alam. Jelema mah menembus 4 lapis alam. Mulai nu nelpon ka langit ka hiji moal sok, nelpon ente ka Nabi Ibrahim. Pakai yang ginian. Cuma sampai situ aja lah, bermain di bumi aja. Paling ke bulan deket-deket lah, ke planet yang paling jauh juga enggak, apalagi masuk langit 1-2. Tapi ruh Anda ketika Anda berzikir di bawah bimbingan ahli, ya jangan sombong, jangan tidak mau dibimbing ahli. Ini banyak orang saya ge hayang dikit dengan saya mung boga guru mah mana di mana atuh. Paling tadi salah teh ya, ngomong New York balikna waduh de Kalimangan tapi nah punten ya, tahu ka Bandrek, tahu ka Sukabumi mau moci ya. Harus ahli yang sudah ke sana, yang sudah bolak-balik ke sana. Coba aja. Ya. Kalau ingin tahu ya jelema kelas laut lain. Tawasul ente kumanehna. Allahumma bi barakati si fulan. Ini as'aluka anu ternyata eueuh-naonan eueuhannya jelema. Lain kelas laut, kelas biasa lah. Si kena kelas jengkol cara anak gitulah, jengkol begini. Itu nafsu itu begitu. Jadi sebenarnya nafsu itu Imam Ghazali, ikuti Imam Ghazali, jangan nantang Imam Ghazali lah. Kira-kira ente lebih Imam Ghazali langsung nantang. Imam Ghazali menyatakan 4 kalimat sama: kalbu, nafsu, akal, ruh. Kalbu, nafsu, ruh, akal. Kalbu, nafsu, ruh, akal. Kalbu, nafsu, ruh, akal. Tuh 4 kalimat, kalimatnya berbeda, bendanya itu juga. Urang dibedakan akal mah cenah eta paragi mikir, cenah ari kalbu mah daging hate, cenah aya nafsu mah eta paragi amak-amakan, aya ruh mah eta cenah paragi hirup. Teng saha nu nafsiran teh kitu. Diikuti lagi oleh umat jutaan yang mengikuti bahwa ini berbeda. Padahal Imam Al-Ghazali sebagai ahli ilmu dan praktisi tasawuf, statementnya dalam Ihya, lihat juz 4 Ihya. Guru saya di bidang Ihya walaupun sallallahu Asy-Syaikh
Umar Al-Yamani ya. Al-Habib Umar Al-Yamani kan udah ke Jambi belum beliau? Syekh Umar Al-Yamani belum ke Jambi sudah. Beliau sering datang ke Jakarta, nanti diumumkan kalau ada beliau ada undangan, kita datang ngaji ihya. Enak Pak, ngaji ihya bersama beliau, sekali ngaji sakoras ya. Sakoras beda jeung urang ngaji teh tilu jajar da loba pidatona pan urang ka mana-mana. Ai batur mah mun ngawuruk ngadurut tuh teh jeung teu diterjemahkeun di Arab. Paling ngabere ketek seri setik baju deui. Buka ihya ya, jangan jauh dari ihya. Aduh Pak, sulit ihya Pak. Tak, muhadzabnya yang sudah diseringkas ada. Waduh Pak, gundul nu gondrong naya. Waduh Pak, gondrong juga sulit. Laten naya. Yang penting ada semangat. Perlu dengan ihya. Ya, perlu dengan ihya. Hikam bandingan ku ihya, bandingan ku nasoihud diniyah, bandingan ku nasoihul ibad, bandingan ku miftahus sudur, bandingan ku sirrul asrar. 10 lah. Kitab wajibnya 10 lah ya. 10. Yang terjemah sudah ada. Sirrul asrar sudah saya terjemahkan. Ini. Kita sering ruh adalah nyawa. Yang disebut nyawa ruh jismani, ruh lapis 1, apalagi hirup badan. Kalau keluar mamtilah kita, itu ruh jismani. Kalau ruh yang 3 lagi bisa keluar tanpa mati. Tanpa mati. Jangankan beliau-beliau yang hebat-hebat, mudah-mudahan tidak ditunggangi sombong. Mudah-mudahan bukan urusan luar biasa ini yang saya bicarakan, bukan. Kalau setelah belajar zikir hal-hal begitu-begitu bukan kehebatan. Orang pulang dari Mekah ketemu kita merangkul-rangkul, makasih Pak Kiai, makasih. Kenapa? Waduh, saya kalau nggak dibantu Pak Kiai di sana repot Pak. Oh, gitu aja udah. Lalu kita ini tuh. Itu kalau sebelum belajar zikir mungkin waduh luar biasa. Apa luar biasa? Biasa. Berarti Ruhul Qudsi, ruh yang paling dalam sedang dikeluarkan oleh Allah melaksanakan tugas-tugas. Nggak harus dikontrol oleh kita, nggak harus. Yang ngerasa, ini ada SMS ke saya, bagaimana sih rasanya keluar tiplul ma'ani? Jangan dirasa-rasa, jadi nggak mau keluar dia nanti. Biarkan aja, laksanakan aja tugas. Bukan kehebatan gitu-gituan, bukan kehebatan. Yang hebat kalau Anda bisa jadi jelema soleh pribadi yang nyolehkeun batur, kakarek hebat. Ya, nu kitu mah kehebatan nu ku jelema di kieu-kieu, ilmu bang jampang, ilmu silat pendekaran. Bukan kehebatan Pak ya. Ya sudah gitu-gitu mah. Nah sekarang bagaimana sebaliknya? Kalau tadi terus mendekati Allah tapi belum diijabah juga, sekarang sebaliknya, bagaimana kalau Anda merasakan ijabah? Oh tadi belum itu ya, substansinya janji Allah yang dirasakan belum. Bukti kalimat inti yusakikanak al mau'ud japa ihmadan. Masalah seorang salik sering mengalami kehalangan antah. Seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan qurbah ibadah doa kepada Allah, tapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Jangan begitu. Ya, pernah mengalami doa terus-terusan tapi tidak dijabah Allah. Ekor. Jadi hikam ini untuk wali, untuk kita. Untuk kita hikam keur wali nu geus jaradi mah keur naon perlu ieu deui. Ini anu can jadi daur ulang biasa lah emer butut ya. Emer butut perlu diulang. Siap-siap. Walaupun anak muda, jangan berpikir, "Duh, saya kan masih terlalu muda." Bahasa setan itu. Kalau ada ngomong diajak memperdalam, membersihkan kolbu dengan alasan masih muda, setan lah gitu yang bicara. Setan. Kalau Anda ke Mesir, saya sarankan catat nama, ziarahlah kepada Syekh Ashraf. Apa? Syekh Ashraf. Oh, ziarah ke Syekh Ashraf. Yang paling lama menangis saya bukan di makom Imam Syafi'i. Saya tidak terlalu lama menangis di makom Nabi Daniel. Saya tidak terlalu lama menangis kila makom Nabi Yusuf kila.
Saya tidak terlalu lama menangis di makam Imam Busiri, yang saya menangis panjang di makom Syekh Ashraf. Sampai orang-orang Singapura, teman-teman saya yang menemani, "Napa Pak Yai menangis lama lah?" Saya katakan, "Tak apa, malulah saya." "Napa malu?" Yang dijarahi kuburan anak ponok, sebab umur 7 tahun geus jadi wali. Iya, ketua fatwa majelis ulama umur 50 tahun wali-wali daya. 7 tahun jadi wali. Indonesia diulur waktu nanti modar. Nanti kalau sudah bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Untuk jadi ulama belajarlah ilmu yang banyak. Untuk jadi mufti belajarlah ilmu yang banyak. Untuk jadi arif billah boga syahadat tapaan yang bener. Ya, riadoh yang bener. Imam Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu, lihat dalam Tanwirul Qulub. Kan beliau mujtahid, ya, mujtahid mutlak. Tingkat mutlak nomor 4 setelah Imam Syafi'i. Anaknya suka bergaul dengan para sufi yang bodoh. Lihat dalam Tanwir. Anaknya sok bergaul gitu, udah ngahadiran majelis dikir. Padahal yang dikir orang-orang bodoh. Di Turki, di mana-mana banyak majelis dikir, majelis tarekat. Imam Hambali sendiri mula-mula alaika. Bukan. Bukan, kalau dibuka kitab nah. Salah. Iya Kak. Lihat halaman 405. Aya NU mah kitu. Lesok fatwa teh make kitab. Loba fatwa tawalud bijil tina polo bodoh ngaco jadina. Hati-hati. Jangan jadi zindik dalam tarekat ya. Harus dekat dengan ulama. Kenapa saya oleh pengersa Abah dipagehan, dipinta oleh Malaysia? Jangan. Dipinta oleh beberapa televisi? Jangan. Ana mah ulahan. Ya, hege batur lah. Kikituan mah. Tuh lihat, wa kana al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an yaqul li waladihi Abdullah, anaknya bernama Abdullah, "Ya waladi, alaika bil hadis." Alaik bil hadis, ilzam al hadis, perdalam hadis oleh kamu. Wa iyyaka wa mujalasata haula'il ladina sammu anfusahum sufiatan. Kamu jangan deket-deket pada mereka yang menyebutkan dirinya sufiah itu. Apa? Painahu rubama kana ahdum jahilan. Terkadang justru mereka itu orang-orang bodoh bi ahkami dini. Lama kelamaan beliau sendiri palamma sohiba Aba Hamzah al-Baghdadi, ketika dia dekat dengan Syekh Hamzah al-Baghdadi, warafa ahwal al-qaum, lalu dia tahu bagaimana sikap akhlaknya kaum sufi, para ahli tasawuf. Beliau melihat langsung ibadahnya, keikhlasannya, kemarifatannya, ketawaduannya. Kana yaqulu li waladi, "Ya waladi, alaik bi mujalasati haula'il qaum." Setelah beliau tahu, "Nak, jangan jauh-jauh dari mereka ya. Kamu harus selalu bergabung dengan orang-orang tasawuf itu." Hebatnya ahli ilmu begitu, cepat taslim kalau sudah menemukan kebenaran. Beda jeung ulama Jawa Barat. Ulama Indonesia gesnya hoge monge ke. Nah, di sini bedanya Pak. Bedegong. Terpadu 4, malas, sombong, bodoh. Naon deui jadi tilu lah tuh. Bila terpadu 3 penyakit paling repot itu kronis itu. Hiji bodoh, kurang ilmu. 2, kedua. Katilu sombong deh, ngerasain geus halus. Fa innahum zadu alaina bi kasratil ilmi wal muraqabah wal khasyah waz zahid waz zuhdi, salahna walain waz zahidi lebih alif ya, wal khasyah waz zuhdi walau wil himmati. Ternyata mereka cita-citanya lebih dari kita.
mujtahid mah cita-citana pokoknya nyaho hukum beres bari bener hukumna bagus. Tapi kalau sufi tadi itu untuk jadi ahli hukum Anda menguasai Fathul Muin, Fathul Wahab, Tuhfatul Muhtaj, Syuruhul Arba'ah geus hebat Anda. Tapi untuk tasawuf, sebab tasawuf bukan pengetahuan tapi pengamalan. Yang disebut ahli tasawuf lain ahli ngabahas kitab tasawuf, tapi dia sendiri pengamal. Ruhnya telah menembus 4 lapis alam. Sudah masuk ke yang keberapa sekarang? 8. Hikmah ke-8. Tersekapnya ya saksi tah. Luhur mana kita dengan Imam Hambali. Ya. Idza fatahalaka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'ha an gola maluk. Ternyata sebaliknya ngalaman doa diijabah malah khawarik itu dihayang-hayang muncul sesuatu yang luar biasa. Sok amal kencing bener amalan anak naon teh pajajian rukun Islam ya. Entang berpikir kerja di wali teh murun kudu boga amalan khusus nu urang can nyaho ilmuna geus aya di AA kabeh ge geus aya. Yang pertama adalah syahadat. Dalam rumus saya sampaikan melalui internet ke sedunia. Yang pertama adalah syahadat perkuat kutilu sakurang-kurangna. Syahadat di kuatan tolab ilmu maca Quran loba zikir ka pangeran ngalawan nafsu jeung setan. Tolab ilmu membaca mendengar. Kita tanyakan ka Al-Mukarram Ustad Sayudin. Saya kalau berkumpul dengan kawan-kawan dari tabligh, dari jamaah tabligh di dinyata di Al-Ghazali di kota. Untuk kieu hadirin, saudara ini saya ketua MUI ini hadir mau pidato. Enggak. Kalau saya datang ke situ duduk. Datang ke Cianam duduk. Nu pidato budak nu dalilna beblek-bekan teh peduli teh. Kenapa Pak Jajan mau bergabung dengan mereka? Nyedot napasna batur teh mujahid billah, tukang berjuang sugane tepak ka aing saeutik mah. Mun lagi teu geus buka pasantren jago jamul jawame, jago alfiyah, alagog ulugu asa aing pangelmunan henteu nanti jurig di mana teh. Belajar. Saya disuruh ya lah ya, nu pidato kadang-kadang alah cek aing budak segede kitu ditilep ge koe. Tapi cicing harus mau tolak ilmu, dengarkan, mendengarkan. Bukan ahli ilmu kalau bosen 1000 kali, bukan ahli ilmu. Karek 7 kali nggak ada yang si eta ngomong gitu, lain ahli ilmu dia. Ahli ilmu. Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Arif Billah. Nganggit kitab 100 kitab lebih, imam besar, guru besar di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kan banyak halakoh ilmu, majelis ilmu atau 25 hektar sabaraha goncluk nu ngararaji di Masjidil Haram. Kebetulan beliau sedang tidak ngajar, yang ngajar murid-muridnya, beliau duduk mendengarkan. Ketika ditanya, Syekh, yang ngajar murid, Syekh kok mau aja duduk? Apa jawabnya? Malu oleh malaikat. Malaikat menebar rahmat, aku berangkat. Sombong benar aku ini. Cing atuh Kiai Jawa Barat, Kiai Indonesia gerak eureun jadi Firaun teh. Sudi we ngadenge batur teh kok. Soal giliran orang lain bicara jengkat init nanti teh minal jinnati wanas teh eta euy, setan bungkeulekan teh eta. Dengarkan siapa aja. Hati-hati teh. Egosentris buang, kesombongan buang. Bisa maswal mutakabbirin. Akibat bagi orang sombong yang paling berbahaya. Orang sombong itu sulit maju, Pak, sulit maju. Saya lumayan bisa begini karena banyak guru politik, guru seni, guru budaya, guru ngaji kitab, guru kiroat, guru tasawuf, guru tarekat, guru hikmat, guru, banyak guru. Ngalah ilmu mah cara eta we lah. Cara ngabedahkeun kula.
seperti kita apa ngebedahkeun teh tuhnya hese nyata ngebedahin teu kenal seperti kita ya membobol lah sebentar membobol kolam kan ikannya segala macam jair aya rekadut ngilu ilmu mah kitu brak engke pilihan ke urang aya tah ahli balong tah bagus di Garut itu nanti dipilih yang mana yang dipakai, yang lain koleksi aja lah ya, jadikan koleksi. Baik hadirin, Anda mengalami ijabah doa, mengalami khawarik, jangan heran nanti kalau Anda sudah terus belajar ikhlas, campur salah gelanan karedokan ya. Kenali tiga huruf. Takholli ngomong, tahalli tajalli ngomong 3 kali lagi up. Istilah ilmu apa itu? Tasawuf. Tinggi apa rendah? Saya menanya dulu, sudahkah Anda takholli? Nah dengekeun minang ka dieu mah sudah. Anu jarang kadim gagabah siap manaon teh ai nyeun kaputusan wani ai ngarti henteu takholli itu pakai ilmu syarab kailani yaqulu pakai takholli berasal dina takholliun ganti jadi iya karena munasabah kasroh akar katanya kholwat hulu adalah kosong takholli mengurangi kesalahan. Saya mau nanya, membunuh manusia itu salah apa enggak? Dosa gede, dosa letik. Lacur, zina, dosa gede, dosa letik. Saya mau nanya, masih membunuh orang enggak? Bahkan belum pernah. Geus taholi tati ngabunuh mah. Hiji ta dosa gede eureun euy. Puting tadi menang parawan sabar hiji. Kok Pak Jejen tahu aja istilah begitu? Pak, saya sebagai ketua majelis ulama harus paham dari sajadah sampai haram jadah ya. Kalerna gunung gede, kidulna laut kidul, kulona batas lebak wetana gek brong takokak, menusana 2 juta sajadah jeung haram jadah, tanggung jawab aing kabeh. Itu pemimpin. Coba ngomong cara bieu. Urang Sukabumi heula. Kalerna, kidulna, kulona, batas lebak wetana gek brong takok kapan kudu make saja ngomong teh ngarakna kana ceulik nah itu sastra itu kalerna gunung kidulna laut kulona batas wetana gek brong manusana 2 sajadah jeung urusan urang kabeh ulah ngurus nu bager wae da lobana jelema teh teu ejreg nah di kalangan tukang jina kebanggaan mun malam tadi bisa merawanan anak batur malah ditemongkeun getihna pak 2 pak ked Anda ini orang baik tapi tuh kurang tahu kejelekan malam ya'rifi syarra wa qafi jelema nu teu apal goreng sok tigolenceng asa bener wae kena. Di Kalimantan, di Pontianak terjadi seorang syekh pesantrennya besar, sekarang habis tidak ada santri satupun. Naon sababna? Syekhna marawanan santri. Apa dalilnya? Tuh dalilnya. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ananda, ketahuilah, Ananda tidak akan masuk surga kalau tidak menyerahkan yang paling dicintai. Bila ingin bersama syekh nanti di surga, temani tidur syekh sekarang. Hiji 2 3 4 5 6 7 bebe jaka polisi. Ya. Kok Pak Jajan tahu pan saya ge ngagarap ka Kaler ka ditu ka Banjarmasin ke mana-mana. Ka Pontianak ka Sanggau dan lain. Hati-hati. Nabi tidak ada nabi dipecat. Kalau wali malah wali batal tahu. Geus jadi wali murag deui. Biasa itu, hati-hati. Jangan dikira jadi wali teh manteng. Wali itu bisa jatuh.
Dalam kitab Sirajut Talibin kan dijelaskan seorang syekh, temannya mau ke Mekah, punya anak perempuan, kepada siapa dititipkan? Oh ingat, ada alim arif billah, seorang syekh as-sufi, dititipkan anaknya pada dia. Saya titip anaknya, saya mau naik haji dulu. Mulai setan masuk, cek setan, Syekh kasihan anak itu tidur di sana jauh, lebih baik dekatilah dia. Hanya anak mimiti deket setan tapi pinterna. Syekh udah dewasa dia, udah boleh dipakai, cobalah segala macam bahasa dipakailah sama dia. Lama kelamaan dipakai. Syekh kalau diketahui orang nanti Syekh akan dipermalukan, bunuh aja, bunuhlah dia. Jangan dikubur di luar, nanti diketahui orang, kubur aja di dalam kamar, bikinlah kuburan. Si setan bareta masuk ngarupakeun jelema, bebeja ka batur tu teh nya euy. Syekh teh geus ngagawean anak batur atuh hancur. Bukan satu, bukan dua, puluhan, ratusan, Pak. Ya, taholli adalah mengurangi dosa-dosa. Keur ngeureuyeuh taholli? Ngeureuyeuh. Geus bisa meusan? Bisa ngancan tuntasekeun bae keureueuh we. Da dosana ge ribuan. Karek 888 sakitu ribu deui. Ya, taholli. Tahalli memperbaiki diri. Memperindah diri dengan akhlak bagus, tahalli. Tajalli ini orang yang kalau tidak paham hikam, paham yang benar, mendengar tajalli, bimanaun urang mah, bimanaun urang mah. Mana bisa orang seperti kita tajalli? Masya Allah, kasihan, tertipu Anda, tertipu Anda. Seorang suami namanya Ujang, punya istri namanya Iis. Seorang suami namanya Ujang, tak punya istri namanya si Iis rajin, selain ngurus dapur, ngurus suami, ngurus anak, kalau ada waktu luang, selesai mandi, selesai pekerjaan, dia membuat taplak meja. Membuat taplak meja. Dari benang apa tuh? Benang wol dibuat. Ternyata Iis meninggal duluan. Si Ujang melihat taplak meja buatan si Iis. Dia mengatakan, Mama, kata anaknya, Bapak gila ya? Kenapa nyebut gila? Taplak disebut mama, apa jangan gila Pak? Stres ya, depresi. Saya mau nanya, salah anaknya, salah bapaknya? Salah anaknya, salah bapaknya? Nggak ada yang salah. Anaknya si Asep makrifatnya baru begitu, bahwa ini taplak. Ayahnya sudah tembus basor dan basirohnya, melihat taplak meja ia sebut mama. Kitu sate marifatnya kitu, tajali teh kitu. Tuh nempot subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nembus, iya nempok dang daunan, tembus, nempot tiha, tembus kan itu, eta tajali. Ngus, ente teh ngus. Itu akibat tidak dibimbing oleh ahli, tungtungan ungus biasa encana. Itu tajalli, lain kudu cengelek Jibril ngebel gedeg. Papanggih jeung Mikail, eta mah itu mah kelas miwaro hijab. Kita mah engkeng, kita mah nu kitu tingkah bagian ting moal urang malah. Eta mah kelas masinis lah, urang jadi penumpang teh ya. Paham ya? Sudah tajalli? Ieu mah lamun aya longsor gede tabrakan 10 mati, masya Allah. Ayeuna buuk mah teh masya Allah. Entah kieu, masya Allah. Teu pernah ceurik nanya buuk, paling lamun buuk hayang jadi teu jadi kakarek. Ya. Itu sudah tajalli itu. Alhamdulillah. Tak itu pentingna datang ka nagrog teh meureunnan sekilas info. Geuning aing teh geus. Salah satu kebanggaan. Baik, keterbukaan. Bagaimana kalau Anda mengalami idza fatahalaka wijhatan min ta'aruf fala tubali an ma'aha an golla amalu. Jangan karena Anda pernah mengalami keterbukaan, makrifat, keluar biasaan, khawarik dan lain-lain, lalu Anda mengatakan, waduh aku hebat, kalau begitu aku ndak usah amal lagi. Dah,
Kalau begitu aku nggak usah repot-repot terus-terusan tahajud. Kalau begitu nggak usah repot-repot harus saum. Kalau begitu nggak usah repot-repot banyak sodako. Aku sudah sampai kok. Itu bahayanya. Pala tubalian kal amalu. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Ketahuilah kalau Allah memberi keterbukaan kepadamu, memberi khawarik kepadamu, keluar biasaan kepadamu, hanya karena gitu kalimatnya, non cenah, hanya karena untuk ya buka-bukaan sedikit lah, ya buka-bukaan sedikit dari Allah kepada kita. Ya lamun ngalawan keluar biasaan tong kieu, wali aing kieu, langsung nyen melek waliullah kieu. Ngaco tungtuna ka ditu. Jangan. Kalau Anda diberi keluar biasaan, bahkan kontrol datang, hati-hati, hati-hati. Lihat terus. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu alaik. Kemakrifatan, keijabahan, kekhawarikan, keluar biasaan yang Anda alami adalah huwa muriduhu alaik. Dia yang murid, bukan murid. Aroda yuridu iroda bahwa murid. Kalau ini murid auroda yuridu murid, ia yang memberikannya kepadamu. Nah kudu jadi riweuh pan eta teh pamere Gusti ini cengengesan gitu-gitu wae oge heuh. Wal amalu anta muhdiha ilai, sedangkan amal yang Anda lakukan hadiah bagi Allah, tong hayang dibayar. Sok bupati mere hadiah tapi kudu dibayar, bupati lieur heuh. Kami berikan hadiah kepada Bapak ONH tapi bayar 30 juta atau lain hadiah. Syari si ibu. Semua ibadah yang kita lakukan hadiah. Apa itu hadiah dengan kata lain? Seserahan. Naon deui ajengan? Hibat. Ada lagi, ayo istilahnya boleh. Bantu saya. Anda jangan kaku, Anda orang pintar, Anda orang berilmu. Ya apa aja lah terserah ente nyebutna. Hibat teh gael. Sebut upeti asa eta teh. Kira-kira begitu. Tanpa minta imbalan. Wal amalu anta muhdiha ilai. Di dalam bahasa Sunda ada istilah pais poho. Pais poho, maisteri sup poho deui geus saminggu karek dibuka aya keneh euy. Pais poho disebutnya acecep ya. Aina ma tuh dihilaik mimma huwa muriduhu alaik. Kamu bisa mengalami keluar biasaan, itu pemberian Allah. Lalu kalau kamu sombongkan pemberian Allah, mikir atuh pan eta teh ti si eta. Umpama ajengan Samsu kawajejen sebut saja memberi rokok satu bungkus. Pak Jejen ini rokok 1 bungkus. Lalu ku saya dikieukeun. Su rokok. Cek Samsu, aduh hawato sepi teu kataekannya. Mulai tidak waras Pak Jejen. Kenapa? Heuh pan ti aing cek Samsu teh rokok eta teh. Kunaon dibelel-belel ka dinya. Apa yang kita alami ijabah atau itu pemberian dari dia. Kenaon make jeung gandeng recep macem-macem. Ya. Kalau hal seperti itu tidak termasuk ini. Ya. Kalau ada anak kecil lalu berkemampuan dan nyata bisa mengobati dan lain-lain, bisa diduga mungkin leluhurnya orang soleh. Bisa jadi itu akibat doa leluhur bisa jadi. Ya. Bagaimana sikap kita? Asal bukti nyata yakin sah-sah saja. Ngan budakna hati-hati bisi lara ain tong sok dipuji-puji teuing. Kalau ada hal seperti itu. Kalau ini siapapun ya. Nanti kan yang belum saya sampaikan amanat ijazah 10 menit umpamana. Ti ayeuna ge dereng ngamalkeun mah der. Tas salat ulah kieu
wah urang acan ijazah moal dikir cicing kieu entong bener we melu la ilaha illallah naon cenah. Bisa dipastikan orang yang telah menjadi pengamal zikir bertorikot yang muktabaroh benar, lain torikot ngaco, benar dibimbing oleh ahli, mengalami keluar biasaan. Contoh model tadi umpamana ai torojol teh urang keur cicing-cicing aya jelema ngasongkeun botol ternyata mere botol ternyata mere nginum kadegan dek nginum punten pak pun biang teu damang. Wah, saya malain tukang jampen. Wayahna Pak. Itu ku Allah dikersakeun. Entong make mundur gegerebegan kitu maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Naon nu inget tina Quran? Fatihah euy. Fatihah. Nang deui kulhu inget tuh. Shalawat ingat. Allahumma sholli sholatan kamilatan. La ilaha illallah 3 kali Tah ingat tuh bisa. Diberikanlah air itu pada si sakit, disembuhkan oleh Allah. Budakna bebeja mong cager mong entong kieu naik tingkat aing nyian merek euy praktek seperti itu ya. Jangan kalau Anda putih minat ta'aruf menemukan sesuatu aing geus diajar dikir mah malah aduh dekah Gusti astagfirullahaladzim Gusti tong kitu-kitu deui Gusti ya kamu kalau kami mikir loba da kanyahoan kalau orang bisa mendoakan orang lain tapi di hatinya ingin imbalan ngenyet amplopna tarik saya tahu saya minang papa ngijeng jelema bisa ngadua anak ngepulan ke manehna nyet waduh kos lubang kana bancet tarik kengedna ya kalau orang yang masih make ma'rifat najan butuh entah gitu jangan entong teu kedah berapa ratus orang santri pesantren besar ijazah ka dieu rata-rata ngepulan duit ka anak cek anak ditampi jungker bakal maneh gitu. Naon hesena ya kalau kita mengalami hati-hati jangan merasa aku sudah sampai sehingga mengurangi kurbah pada Allah Subhanahu wa taala kareka dalapan kita sasar orang pajukeun doakeun sing sehat anak esok bieu ngen tadi doakeun ka ustad bieu karena berat ya ting sabaraha ribu rombongan setan nu ngahalangan anak pan ngawuruk nu kieu mah alah ulah cenah ngomong eta si jejen bahaya ke jelema marifat doakeun saya menghadapi gangguannya ke dalam diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.